Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 22 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-29 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titi, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Syukur ya Bapa, telah Kau lindungi kami dalam istirahat kami semalam. Dan pagi hari ini, kami boleh bangun dalam kondisi baik. Kami sungguh bersemangat dan penuh sukacita, karena yakin dan percaya, hari ini Engkau akan mendampingi langkah-langkah kami, mendampingi kami dan bahkan menemani kami dalam keadaan apapun, susah maupun senang. Bapa, izinkanlah kami hari ini melangkah dan berjuang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kami, terutama untuk bertanggung jawab atas anugerah ilahi yang telah diberikan Putramu Yesus Kristus lewat darahnya yang kudus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 16. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Daripadanya, seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan.
Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah berfirman, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup." Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu?
Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Pertobatan, iman, dan keteguhan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Ada saat kita jatuh, ada saat kita berdiri, dan ada saat berbaring. Ada saat kita tergoncang. Ada di manakah kita saat ini? Dalam perjalanan hidup seorang pria, di masa lalunya dia adalah seorang yang sangat labil. Hari-harinya selalu dilalui dengan kebingungan dan langkahnya gontai. Entah mengapa dia merasa hidupnya penuh ketidakadilan, karena apa yang diupayakan selalu gagal. Batinnya gelap dan langkahnya gontai penuh ketidakpastian. Setidaknya itu yang dia pikir dia rasakan. Sampai suatu saat, kedua orang tuanya wafat setelah berbulan-bulan melalui masa yang sulit dalam merawat kesehatan mereka. Dan dia marah kepada Tuhan. Dalam puncak kemarahannya, tiba-tiba pria tersebut mengalami serangan jantung yang hebat dan nyaris membuatnya harus berpikir akan segera meninggalkan dunia ini. Tetapi justru saat itulah pria tersebut mengalami mukjizat dahsyat yang menjadi titik balik hidupnya. Pada saat pria tersebut ada di perbatasan antara hidup dan matinya, Tuhan mempertemukan dengan kedua orang tuanya yang sudah almarhum. Pada pertemuan tersebut tidak ada komunikasi, tetapi mereka saling menatap. Dan pada saat itu terpancarlah hawa kedamaian yang luar biasa dari balik kedua orang tuanya. Tiba-tiba pria tersebut mengerti, itulah hawa kasih sejati yang ilahi. Pria itu begitu suka dan ingin segera bangkit menyeberang kepada kehidupan abadi yang sudah sempat dilihatnya.
Namun suatu kekuatan dahsyat menariknya kembali, dan pria itu pun bangkit kembali ke kehidupan nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengalaman mendekati batas kematian atau near death experience tersebut tidaklah dialami setiap orang, apalagi jika hampir meninggal dan hidup kembali. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, biasanya akan memancarkan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Contohnya, pria tersebut, sebelum pengalamannya, dia marah kepada Tuhan dan beranggapan Tuhan sungguh tidak adil. Tetapi sesudahnya, dia selalu bisa melihat dan merasakan ada cinta kasih Tuhan. Hatinya menjadi sangat kuat dan teguh, dan pria itu pun pelan-pelan mulai menata hidupnya lagi. Ia kini bukan hanya yakin dan teguh dengan imannya, tetapi selalu suka berbicara tentang firman Allah yang hidup dengan penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini berbicara tentang keyakinan iman yang kuat kepada Yesus. Keyakinan yang tidak bisa disesatkan. Keyakinan yang tangguh, tak tergoyahkan oleh ajaran sesat manapun. Memang, kita tidak harus mendapatkan pengalaman near-death experience untuk bisa memiliki keyakinan yang sekuat itu. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Yesus. Pertanyaannya, sesudah kita memiliki iman yang kuat dan teguh, lalu bagaimana selanjutnya? Dan Santo Lukas pun memberikan jawabannya dalam bacaan Injil hari ini. Yang utama adalah kita harus belajar untuk rendah hati untuk bisa melihat 3 hal berikut. Pertama, ketika ada yang menghadapi masalah berat, yang pertama dilakukan justru adalah bertobat dan bukan tenggelam dalam amarah kepada Tuhan. Jika tidak, kita akan binasa. Kedua, jika melihat seseorang yang jatuh dalam penderitaan, tidak perlu berpikir dia adalah orang yang sangat berdosa atau dosanya lebih besar dari orang lain. Ketiga, seberat apapun masalah atau dosa kita, jika kita ingin bertobat, selalu saja ada jalan untuk kembali kepada Tuhan. Marilah berdoa. Tuhanku, sumber segala kasih, syukur kepadamu atas pertobatan yang telah dialami. Semoga di masa depan, aku semakin berani melangkah dengan teguh dan penuh keyakinan dalam iman kepada Yesus. Aku tidak berani mengatakan telah menjadi seorang yang sangat teguh dan kuat dalam iman, namun setidaknya aku sungguh yakin kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, Engkau akan menyediakan jalan bagiku untuk datang kepadamu. Jika dalam langkah aku terseok-seok, aku akan terus berusaha. Jika aku sempat terjatuh dalam langkahku menuju Engkau, aku akan bangkit. Dan jika aku menjauh darimu, ingatkanlah aku untuk kembali padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.